Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian di hari yang indah ini. Hari ini saya akan berbicara tentang kesehatan pikiran. Seperti yang terdapat di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Di situ memberitahukan kepada kita bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Rasul Paulus, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Hidup seseorang tergantung dari bagaimana orang tersebut berpikir. Kesehatan pikiran penting bagi hidup seseorang atau hidup semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Hidup seseorang dibentuk oleh pikirannya. Hidup dengan pola pikir yang benar, yang sehat. Hidup akan menjadi positif dan akan lebih baik ketika kita hidup dengan cara yang benar atau berpikir sehat. Makanya Alkitab juga memberitahukan kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Tuhan atau kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita bisa membedakan. Kita bisa tidak serupa dengan dunia ini ketika kita memiliki pikiran yang sehat, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa berubah hanya karena perubahan pola pikir. Dengan adanya perubahan pola pikir, disitulah kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Pikiran adalah sebuah medan peperangan. Jika kita ingin menang dalam peperangan, maka kita harus menang dulu dalam pikiran kita sendiri. Beberapa senjata iblis bersifat psikologis yang akan memberikan pandangan buruk tentang diri sendiri. Iblis akan melumpuhkan potensi yang ada di dalam diri kita. Iblis akan melumpuhkan potensi itu, dan kita seolah-olah tidak bisa membuat apa-apa. Padahal Tuhan mau memakai kita untuk pekerjaannya. Bahkan dengan pola pikir yang salah akan menghancurkan hubungan kita dengan orang lain, membuat kita minder. Kita harus merubah pola pikir kita bahwa diri kita adalah berharga. Yesaya pasal 43 ayat 4 memberitahukan kepada kita, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan
dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Nah, saya ingin tekankan kepada kita, oleh karena engkau berharga di mata Tuhan dan mulia. Karena itu pola pikirmu perlu dirubah, pola pikir saya perlu dirubah, sehingga kita harus menjadi seperti Kristus nanti. Apa ciri-ciri orang yang memiliki pikiran yang sehat? Yang pertama adalah belajar melihat kebaikan dalam diri orang lain. Itulah orang yang pikirannya sehat. Harus belajar melihat kebaikan dalam diri orang lain. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, berdasarkan Filipi pasal 1 ayat yang ketiga. Jadi berfokus pada kelemahan orang lain dan gampang berasumsi buruk pada orang lain, itu merupakan hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Tetapi kita harus melihat kelebihan orang lain. Jika kita menekankan keburukan, justru keburukan akan muncul. Sebaliknya, jika kita menekankan kebaikan, maka potensi berkembang optimal. Karena itu, kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan harus belajar melihat kebaikan dalam diri orang lain. Yang kedua, belajar mengambil hikmah dalam setiap kesulitan. Jangan sekali-kali selalu menyalahkan kesulitan, menyalahkan orang lain dalam kesulitan itu. Tetapi mari belajar mengambil hikmah dalam setiap kesulitan yang kita alami. Dalam Filipi juga memberitahukan kepada kita, pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14, memberitahukan kepada kita sekalian, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Rasul Paulus sendiri memberitahukan kepada kita bahwa kita harus belajar mengambil hikmah dalam setiap kesulitan. Ketika Rasul Paulus dipenjarakan karena Injil, dia tidak lari, tetapi dia mengambil hikmah. Justru di dalam penjara itu membuat dia semakin berani untuk memberitakan Injil. Belajar mengambil hikmah ketika mengalami kesulitan. Ketika kita memiliki pikiran positif dan pikiran yang sehat, kita akan mengambil hikmah ketika melewati kesulitan itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, kita harus belajar bertekun hingga kegagalan diubah menjadi keberhasilan, karena kita memiliki pikiran yang sehat. Waktu Yesus mati, tampaknya dia gagal. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita harus terus bertekun menghadapi kegagalan, karena Tuhan akan mengubah kegagalan itu menjadi sebuah keberhasilan. Jangan hiraukan apa kata orang tentang diri kita, tapi kita terus belajar untuk bertekun
hingga Tuhan mengubahnya menjadi keberhasilan. Karena ciri orang yang memiliki pikiran yang sehat adalah dia akan tetap bertekun walaupun mengalami kegagalan dalam hidupnya, walaupun mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Tetapi dia tetap bertekun karena Tuhan bisa mengubah semua kegagalan itu menjadi keberhasilan. Kegagalan bisa membentuk karakter kita untuk ulet dan tetap bergantung pada Tuhan hingga kita menjadi berhasil. Karena itu mari terus belajar, bertekun hingga kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Selanjutnya yang keempat, belajar menghargai berkat-berkat kecil dalam kehidupan kita. Jangan melihat berkat itu berupa yang besar saja terus kita menghargainya. Terus yang kecil-kecil yang kita alami, yang kita dapatkan kita tidak menghargai. Tetapi kita harus belajar menghargai berkat-berkat kecil dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki pikiran yang sehat akan selalu bersuka cita, tidak khawatir, dan selalu bersyukur atas apapun yang diperoleh, sekalipun yang diperoleh adalah berkat kecil, tidak besar seperti yang orang lain dapatkan, tetapi kecil. Karena berkat Tuhan tidak selalu besar. Seberapa besar pun berkat yang Tuhan berikan, syukuri, maka berkat itu akan menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi juga belajar memberi dari berkat yang kecil itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita dapat memiliki pikiran sehat dan berkenan kepada Tuhan? Kita harus mengisi pikiran dengan firman Tuhan, karena firman berkuasa untuk mengubah kehidupan. Dengan merenungkan, memperkatakan, serta menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita akan memiliki pikiran yang benar dan pikiran yang sehat. Karena itu harus rubah pola pikir kita. Kita harus tetap berpikir sehat.